Waalaikumsalam. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Budaya Cuy. Gila. Ya, perkenalkan saya Hikmal dan rekan saya di sini Dimas. Dan saya Aska. Terakhir nih Fadil. Oke, jadi terakhir ini mereka berdua ini, by the way, mereka narasumber kita. Kenapa? Jadi hari ini kita bakal nanya-nanya ke mereka tentang budaya yang katanya namanya budaya sisigaan. Gitu. ya, bener banget tuh. Iya bener banget men. Oke, halo Aska dan Fadil. Makasih udah mau nemenin kita di sini. Ya, makasih senang bisa berbagi cerita tentang budaya Sunda. Ya, khususnya tadi apa sisingan ya? Iya bener sisigaan. Oke, jadi pertama gua mau nanya ke Pak Dani. Sebenarnya apa sih itu budaya sisigaan? Jadi sisinggahan itu adalah kesenian tradisional dari daerah Subang, Jawa Barat. Pertunjukannya menggunakan boneka singa yang dipikul oleh beberapa orang sambil diiringi musik tradisional. Oh, jadi yang gitu ya, yang kalau misalnya apa tuh namanya? Iya, itu bisa naik-naik ke Iya, Oh, bisa iya. naik Itu ya, ting gitu ya. Bener banget. Bener banget. Nanti bakal diiringi sama lagu Sunda tradisional. Oh iya, itu kalau nggak salah itu ya. Tapi di sini belum ada yang pernah ya? belum Ya, belum sini ada ada yang apa? pernah itu ya. Mungkin di Oh, saya pernah. Apa tuh gimana? Ya udah, oke Mas. Ya udah Mas, sama benar ya. Tapi gua ada mungkin bukan singa itu pertanyaan. harimau, mungkin di bawah. Oh iya. Iya, iya. Mas barongsai. Barongsai. Barongsai, Mas. Apa orang saya dinaikin? Ya. Nggak dinaikin. Oke. Nah, terus Oke, nah, aku mau nanya nih, kenapa harus banget singa? nah kenapa harus banget singa? Kenapa Kenapa nggak? kayak lain? Kenapa nggak kelinci? Kenapa nggak harimau? Ini Coba. pokoknya intinya tuh singa tuh kan mengajarkan apa ya? Hewannya kan kayak sama gitu, jadi mensimbolisasikan keberanian, terus kekompakan sama gotong royong karena di budaya mereka kan harus yang main singa kan harus dimanfaatkan Iya. sama-sama kan nggak sendiri doang. Iya nggak sendiri sih bener sih. Karena gotong royong. Selain itu juga pasti ada harus bangga juga terhadap budaya daerah. Jadi itu kenapa kita ininya singa. Oh itu kenapa Persib lambangnya singa? Oh iya bisa Bukan. jadi Bukan. bisa jadi. Labuan singa. Oh itu harimau Harimau. Oke, jadi kalau misalnya singa nih, ya. kenapa kalau misalnya hewan ganggu kan banyak ya sebenarnya? Kenapa spesifik singa banget gitu loh? Kan bisa ular, bisa harimau kayak tadi gue bilang. Apa gitu loh? Jadi sebenarnya singa itu dahulu karena dahulu singa itu menjadi simbol kekuasaan penjajah. Jadi kenapa kita itu menggunakan singa sebagai simbol kita? Biar Sangar gitu ya. Sangar Oke, jadi ya. Oke, Jadi gitu. gitu kalau misalnya singa nih ya. Nah, terus kalau misalnya dari tradisi ini gua sering lihat ya, apalagi kalau misalnya gua ke kampung-kampung yang berada di Jawa Barat gitu, pasti ada aja di suatu hari itu ada sisinggaan gitu. Nah, pasti hal ini tuh istimewa kan? Ya, Benar nggak? Bang. Istimewa kan? Ya. Jadi sebenarnya makna apa sih yang ada di dalam tradisi ini sampai orang-orang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu masih mempraktikkan budaya tersebut? Ya, sisingaan itu udah ada semenjak masa penjajahan sebenarnya. Itu udah lama banget lah. Sampai masa penjajahan itu sebenarnya udah ada. Masih ada sampai sekarang tuh masih berkembang sebagai seni dari kesenian masyarakat. Sebagai kesenian masyarakat. Nah, tapi dari itu apa yang bisa diajarkan dari budaya sisinggaan itu? Itu bisa dimulai dari bergotong royongnya karena itu mengumpulkan warga-warga juga untuk menyaksikan budaya tersebut. Iya. Jadi budaya sisinggaan tuh emang kalau misalnya di sana tuh emang sering diminatin ya berarti ya. Iya, karena emang udah jadi budaya turun-temurun dari lama juga. Oh iya. Budaya turun-temurun. Tapi
apa sebenarnya kalau misalnya singan tuh jadi kayak kenapa gitu? Apanya? Kayak ngapain gitu sebenarnya singan tuh? Kenapa digotong? Ya, waduh gitu. Nah, ini maksudnya kan kalau kita naik singanya kan ibarat tuh boneka doang kan, nggak mungkin gerak sendiri, serem dong. Oh, Makanya harus iya, iya. dinaikin sama warga. Ibarat apa ya? Jadi singa kita tuh naik singa beneran lah. Ini singanya juga bohongan ya. Iya, Mau bohongan. dia mau Oh, singa, oh, bohongan ya. gua ngerti maknanya. Ya, masa asli. Gua ngerti maknanya ini. Gimana? Jadi singa itu dikenal sebagai raja hutan. Wah, Nah, benar. raja hutan ini tuh susah banget ditaklukin. Benar. Makanya di dalam Sunda itu, di simbol itu, orang-orang pada naik singa di situ. Singa-singa yang di sini kan, Iya. singa itu Mungkin berwibawa. berwibawa benar banget. Ada benernya sih. Benar banget, benar banget. Ya. Oke, ya udah. Oke, lanjut ya. Sebenarnya di sisi singa tuh apa aja sih yang penting? Yang pentingnya mungkin kayak sesuatu yang dimiliki. Ya, ini kan yang Sepenting bisa dia itu kayak apa gitu. kayak gimana ya? Kayak mungkin momen-momen pentingnya ada gitu. Oh, ada. Iya. Jadi jadi ya salah satunya ya boneka singanya. Iya. Oh, Pasti. iya, jelas sih. Itu diulangi orang-orangnya. Itu yang paling penting. Iya, itu harus. Nah, yang kedua ada musik tradisionalnya. Musik tradisionalnya itu seperti kendang dan gong. Jadi bakal diiringi musik itu. Oh, Musik tradisional iya. Sunda itu bakal diiringi sambil keliling-keliling kan, digotong-gotong. Nah, terus ada juga para pemikulnya yang melakukan atraksi. Jadi mereka ada atraksi-atraksi lah. Berarti bukan gotong-gotong doang. Bukan gotong-gotong doang. Jadi ya ada atraksi-atraksinya. Berarti satu-satu tinggal balik itu. Ya, bisa jadi, tapi ya kalau spesifiknya sih belum tahu ya. Oh, belum tahu. Ya berarti tergantung dari satu. Iya, tergantung aja. Oh, Nggak iya. segitu. Tapi ya ini sih yang jadi lingkungan ini tuh singa tuh udah ikonik gitu. Mereka juga sudah punya ikonnya itu ya tadi singa gitu. Nah, tapi kan tadi gue bilang ya sebelumnya, singa kan terkenal tampil di acara-acara penting di desa-desa Jawa Barat gitu, yang masih kental dengan budayanya. Nah, acara-acara penting itu kayak gimana sih? Gue pengen tahu banget nih, karena gue bertanya-tanya waktu itu gue mimpi bertanya-tanya kenapa acara ini tuh si Singgan tuh dilakuin, tapi alasannya tuh nggak tahu Iya, gitu kayak loh. pas seperti itu ya. Nah, iya bener banget. Jadi itu biasanya tuh ditampilkan pas di apa? Tangan, terus ada penyambutan tamu. Oh iya bener. Penyambutan tamu tuh contohnya pas waktu apa ya? Ada misalnya ada yang sekolah yang Mungkin ada orang luar, ya, ya, pemerintahan, ya seperti pemerintah. Jadi pokoknya Singgan tuh bisa jadi ini ya. Apa emang sambutan hangat ya? Iya, Ya, iya, sambutan bisa, hangat. bisa. yang sangat meriah gitu. Meriah. Ya, selain itu juga tuh bisa di festival budaya. Oh, festival budaya. Intinya tuh acara adat ya pokoknya itu. Sebenarnya itu kayak sebuah hiburan lah Iya. untuk warga-warga. Oh iya iya. Nah, Nah, di singa tuh sebenarnya apa sih tantangannya gitu? iya tantangannya apalagi Kan di semuanya nyiapinnya juga mungkin susah. Nah, apalagi di sini tuh Kayak udah orang-orang sekarang kayaknya udah mulai tertarik gitu. iya apalagi sekarang udah Budaya-budaya di sini. Nah, budaya- itu sebenarnya tantangan kita sih, karena ya anggapannya tradisi ini udah mengurang lah, karena makin berkurangnya orang-orang yang memahami tradisi ini. Jadi generasi muda yang mulai berkurang karena lebih tertarik pada hiburan yang lain seperti gadget. Gitu. oh iya, iya. Karena kan sisi ini juga sebenarnya hiburan masyarakat. Oh Tapi generasi muda itu ya perkembangan zaman lah gitu kan. iya Globalisasi. benar. Pernah yang ngerti ya. Tapi dari hal itu ya, gua ada nanya. Emang banyak ya kayak
kayak anak-anak yang masih muda, anak-anak remaja kita sekarang itu mereka masih belajar tentang budaya-budaya Singgahan ini. Kayak ada penasaran apa enggak ya? Iya, Ada sih. pasti ada. Masih ada tapi dikit lah, apa dikit. Nggak sebanyak itu. Nah itu juga Ada dukungan juga kan dari masyarakat. kalau sekarang perlu dukungan dari masyarakat. Oh iya. Tapi menurut lo dukungan dari masyarakat udah, tapi dari pemerintah udah belum menurut lo? Kalau menurut lo aja ya sekarang ya. Sebenarnya Tapi itu udah salah satu dari budaya yang tapi ini kayak yang ikonik lah bisa dibilang, tapi secara keseluruhan ada kemungkinannya sudah. iya. Oh, sama digodok sebagai tinggal ya sebagian. karena Sisingan itu emang populer. Iya. Jadi secara spesifik sudah. Ya nggak tahu sih, tapi ya Ya udah sih, tapi ya pokoknya udah ada support lah ya. Ya ada harusnya. Udah ada support sih, yang gua tahu ya. Jadi, Nah, kan tadi udah bilang ya, kan anak-anak muda kayaknya udah pada tarik juga, mungkin udah minatnya udah mulai berkurang. Nah gimana sih cara mungkin orang-orang di sini bisa melestarikan gitu, bisa Sisingan tuh bisa Iya. Di pemperluasannya. ya belajar sejak sekolah, melalui pentas seni, Oh. terus kayak tari adat mungkin, Iya. dan mulai mempelajari budaya-budaya seperti itu. oh, jadi kayak kalau ini ya, jadi kayak di ini kita makanya mempelajari seni budaya ya di sekolah. Dari awal. Dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas gitu. Terus juga pas kuliah juga ada Pas kuliahnya pun juga ada jurusan-jurusannya itu. jurusannya cuy. Di UNJ. Yeay. Cuy. Jurusan budaya, Makanya itu jurusan seni budaya. makanya ya mungkin itu cara yang mungkin Cara melestarikan iya, ya. cara yang mungkin efektif dari Iya. globalisasi itu ya. Iya, untuk melestarikan Sisingan ini. Jadi ya kalau itu sih, jadi generasi muda ya, Iya. menurut lo ada peran penting nggak dalam budaya ini? Oh tentu aja. Kalau nggak ada generasi ini ya nggak bakal jadi. Maksudnya nggak boleh juga? Ya generasi muda ini harus tetap menjaga budaya ini. Karena kalau ya nggak ada nanti tetap seterusnya bakal hilang. Ya Jadi, lama-lama bakal hilang. Oh, lama-lama gitu. Jadi makanya kita harus bisa mungkin generasi muda mempelajarinya, melestarikan, dan untuk anak-anak kita juga agar kita bisa melestarikan lagi. Iya. Jadi budaya ini tidak mati. Dia nggak mati. Bisa sih. Ya, jujur gua sebagai peminat budaya Sunda 100% di hidup gua sangat support movement ini, gitu loh. Karena anak-anak di sini ini ya kebanyakan teralih oleh globalisasi, teknologi, di media sosial. Ya apalagi sekarang muncul fenomena brand rot gitu di media sosial. Iya. Nah, Iya. nah, Saya juga bakal lupa gitu sama Mendingan belajar cara Sisingan ini. Nah, itu benar banget, belajar cara Sisingan. Eksplor lagi. Belajar lagi. Explore Pokoknya yang menarik. hal-hal yang baru cuy. Bener banget, explore hal-hal baru. Itu mengapa bangsa kita ini menurut orang-orang tuh golden age. Gila. Gila banget. Iya, golden age. Nah, itu Bahasa. Oke, ya udah sih ya. Sebenarnya itu aja, gua udah puas sama lu. Malah kita udah puas ya berdua. Kita udah tahu lah depannya. Udah puas sama lu berdua. Kita udah nanya cukup detail tentang keaslian, manfaatnya, cara ininya, globalisasinya gimana. Ya, baik. Benar. Baik. Satu pesan untuk generasi muda buat melestarikan budaya dari lu berdua. Kalau dari aku sih yang paling utama ya, paling utama tuh tolong sama-sama coba menjaga budaya daerah Indonesia lah. Jangan sebisa mungkin jangan sampai ada yang mati apa gimana bahasanya. Apalagi sekarang. tetap pertahankan lah. Ya karena budaya itu identitas bangsa kita. Iya, apalagi sekarang banyak yang kabur ya. Iya. Iya, banyak yang kabur
sekarang ya. Ya semoga saja tradisi khas Sunda ini Ya. tetap dilestarikan lah. Semoga saya tetap dilestarikan. Iya. Dari kita pesan dari kita berdua ya sama seperti mereka, semoga budaya tetap dilestarikan, jangan pernah putus rantai budaya tersebut, Ya. walaupun modernisasi tetap berlanjut gitu. Itu krusial banget. Iya. Itu benar-benar salah satu yang terpenting lah. Iya. Identitas Bangsa. Ya. Budaya itu identitas bangsa. Jadi kalau ibarat bangsa tanpa budaya itu bagai bangsa tanpa fondasi. Itu banget. Iya. Oke, Kaderman. Ya udah sih sebenarnya ya. Udah ada lagi kan dari dulu. Ya sudah Udah cukup ya. Seharusnya cukup kan Kak? Udah merasa terjawab ya. Iya. Kita udah pas banget kita juga ya. Bener ya. Tahu pokoknya semuanya. Oke. Iya kita udah pas sama lo berdua. Oke. Sepertinya itu aja kawan-kawan dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.